Sana kan udah beres. Penggunaan Esmeralda untuk bisa meng-counter Harit itu belum jadi jawaban. Belum, ya atau mungkin memang bukan jawaban. Mungkin secara head to head enggak. Tapi untuk tim fight-nya sebenarnya bisa. Cuman ya harus jadi, betul harus jadi juga. Dan lumayan buat main kitingnya, apalagi kan efek dashnya yang diciptakan dengan Harit itu bahaya banget. Seru nih. Seru di game keempatnya bakal terjadi tawuran harusnya nih. Loh. Iya di antara dari masing-masing hero ini loh. Dari masing-masing hero ini karena di belakang kita coba dengar teman-teman semua bagaimana riuhnya dari MTL Arena untuk langsung menyaksikan tim idola mereka bermain untuk memperebutkan gelar juara. Alright, ramainya terdengar mungkin ya. Ini Liga Game udah dipenuhi oleh Kingdom dan juga Sonic. Ya 2 lawan 2 ngebrol aja gini ya, sok. Oh, diterusin kan? Nah ini gangguan Shadow Stampede ini juga rese banget ya Om. Betul, besar ya bisa di awal-awal ya apalagi. Ketarik. Oke, dan respect banget dari Arcusena, mereka punya 3 Purify yang dibawakan. Jelas ini untuk bisa meng-cancel Wild Charge yang bisa tercipta nanti. Dan ini Esmeralda bukan yang terlalu tebal juga. Emblem support yang dipakai Esmeralda. Jadi bisa regen shield 12% lebih banyak, ada movement speed extra juga buat Esmeralda. Buat ngejar bagus, tapi untuk sustain sebenarnya akan lebih mengandalkan shield yang bakal diserap nanti sama dia. Plus itemnya juga ya, mungkin lebih ke arah hybrid kan. Betul, dan walaupun ini... kayaknya biasanya kalau ngeliat akhir-akhir ini ya Esmeralda bermunculan dengan item attack ya. Item attack ya, Starlium lah, langsung ke Bloodwing. Biasanya Starlium first gitu. Iya, Starlium. Dan Martisnya main sama dengan Martis si Boy juga tadi ya, emblem assassin yang dipakai. Jadi Arcusena mungkin akan berpikir untuk bisa menangin di early game-nya. Ya, cuman kalau mereka ingin memenangkan di early game-nya berarti potensi dari Esmeralda belum sampai situ-situ banget dong Om. Belum. Kan juga Esmeralda ini sebenarnya masih bisa dipegang. Yang harus hati-hati sebenarnya karena dia pakai emblem support. Dia harus hati-hati kalau nanti ini kena execution strike-nya sih. Y-Force, karena Y-Force punya damage yang besar. Kayaknya udah mulai di free sih. Dan yang serem sebenarnya jangan sampai jadi juga ya buat Haritnya. Ya kita tahu lah Harit ini ibarat seperti salah satu tiket asuransi, apalagi dia bisa aktif dengan satu item juga kan. Satu Starlium sebenarnya udah sakit banget tuh buat si Harit. Ya, sementara sekarang Boy-nya udah mulai maju ke bagian depan untuk bisa mendapatkan karakter tersebut dari Real World Manipulation. Langsung dikeluarkan begitu saja. Owan mulai maju ke bagian depan memberikan sebuah gangguan penalti zone-nya, tapi Ian berusaha untuk bisa maju ke bagian depan. Siapa lagi yang akan mendapatkan karakter tersebut? Tapi karena Ian berhasil langsung mendapatkan karakter pertama. Bahkan sekarang Dairon menjadi satu sosok yang bisa mengeksekusi semuanya. Double kill berhasil didapatkan. Dairon mencoba untuk bisa mendapatkan Lucky for triple kill. Akankah berhasil, tapi ternyata Idok mendapatkan 1 poin kill tambahan kembali. Wah, keuntungan besar untuk Arcusena. Mereka bisa dapetin ke arah Turtle plus 3 poin kill yang mereka miliki. Yap. Dan itu benar-benar jadi modal awal juga ya. Apalagi melihat bagaimana masuknya Dairon ketika dia join tim fight-nya tiba-tiba bisa dimenangkan oleh Arcusena. Dan plating untuk bottom lane akan cukup membuat Dairon bisa dapetin item lebih dibandingkan Y-Force yang tertekan. Gak cuma dari item pasti, tapi dari level juga. Yap, dan juga tadi dari Rinzia, itu betul-betul sabar loh ngegunain Netherrealm-nya. Sabar banget, akhirnya tepat waktu. Early yang cukup manis untuk Arcusena dan Onyx Prodigy. Mereka juga jangan sampai lagi dalam tekanan bahwa ini adalah match point untuk RRQ. Betul. Mereka harus bisa main lebih lepas juga sekarang. Iya. Dan mereka butuh waktu sih. Mereka butuh untuk melihat kapan Haritnya bisa join buat tim fight-nya. Karena tadi dengan kehadiran Esmeralda, damage yang bisa dihasilkan itu terlihat cukup besar dengan Falling Star Moon. Dan Rinzia yang hanya akan menunda dulu mungkin untuk tim fight-nya dari Netherrealm yang memang ditahan sampai dengan detikan yang terakhir baru akan diciptakan. Tapi Yans sudah mulai unggul level. Kalau kita bicara Martis dengan keunggulan level seperti ini, untuk peraduan di Turtle yang kedua, dia akan sangat pede sekali. Harusnya ya, kayak tadi. Yep. Kayak tadi di tangan Boy juga pede banget. Sakit banget tuh. Tembakin langsung. Levelnya unggul, Ian siap memanfaatkan power early-nya juga untuk bisa dapetin farmingan yang maksimal. Dalam 10 detik ke depan, Turtle akan segera muncul, tapi Boy? Oke, wah, dan heavy Boy-nya. spin-nya. Mau nggak mau harus mengeluarkan ke arah heavy spin, tapi ternyata Boy-nya terlalu jauh hingga membuat dirinya langsung panggilan dengan sangat cepat bahkan barusan. Ternyata Wild Charge yang udah langsung dikeluarkan, tapi Flicker tetap harus di pop up oleh Owen. Alright, dan itu informasi mahal, Boy-nya tumbang juga. Dan akhirnya ini akan menjadi Turtle yang kedua tanpa kontes. Kali ini bisa didapatkan oleh Arcusena. Yap, dan Yans mendapatkan Turtle dan lihat topnya ini bakal di-gang habis-habisan. Dipotong dulu.
Tapi emang early sih powernya dari Roger dan juga Martis ya. Ben, ada satu zaman force langsung dikeluarkan, tapi sekarang untuk Xavero-nya langsung ditarik begitu saja, bahkan sedikit lagi yang tersisa di dalam tubuh dari Xavero, tapi Xavero masih berhasil selamat di kabur tersebut. Dairen? Hanya saja Dairen yang di bagian belakang mencoba untuk bisa memegang dan berhasil mendapat kaki karena satu player. Coba lihat Dairen-nya benar-benar mengacak-acak dengan satu Stardust dan dia miliki, tapi penalti zone-nya pun udah mulai join untuk bisa berantem dari atas. Dairen-nya pun masih menjadi satu sosok yang begitu mematikan, namun para berbeda. Boynya pun udah mulai hadir, hidungnya berhasil dihancurkan, tapi Toy-nya berhasil kabur untuk kali ini. Ada Grimlock ya. Lari deh Grimlock. Wow. Kabur deh, tapi Dairen selalu hadir. Betul. Dengan waktu yang tepat loh, dia bisa motong dari arah belakang. Dan itu timing yang memang dibutuhkan juga oleh Argentina. EXP mereka rela meninggalin lane yang cukup jauh tadi untuk bisa unggul dari sisi untuk pemotongan lane. Dan Flash of the Oasis sebagai idok sekarang. Satu item penting untuk di early, ada Starlium Sight, jelasnya ini untuk Xavero juga. Tapi berhadapan dengan Corrosion, berarti dengan attack speed Roger itu sendiri. Jadi Xavero juga tetap menjadi ujung tombak, namun level 7 lawan level 9 tuh. Oke, level 7 lawan level 9 cukup berani barusannya. Hey, namun sekarang terjepitlah sudah dua player menjadi satu hal yang begitu baik. Dimiliki oleh Odiki, namun di bagian belakang coba lihat Yuranya dijoget tidak bisa-bisa, tapi di bagian depan ada satu zaman force yang mulai mengacak-acak habis, tapi Dairen-nya mulai mengejar lagi karena ada Xavero. Akankah Xavero berhasil selamat untuk bisa kabur dari cengkraman yang dimiliki oleh Dairen, tapi Xavero terus-terusan dijoget dengan satu standar Zen. Tapi Dairen untuk kali ini benar-benar menjadi satu sosok yang begitu mematikan untuk Odi Prodiki. Dairen masih melihat potensi bisa mendapatkan poin kill kembali. Bagaimana tidak, XP Lane unggul level di atas God Laner 2. Yap. Dan itu swap lane yang kurang efektif akhirnya ketika teamfight memang diinisiasikan di tempat di mana Xavero berada. Alright. Dan harusnya ini Turtle akan menjadi perfect untuk RRQ sana. Karena tidak ada Boy yang hadir di sana sebagai sang pemegang Retribution. Walaupun ada kompensasi yang bisa dilakukan oleh Onyx adalah sehancurnya satu outer turret di arah tengah. Oke, dan di bagian bawah ini bakal di defense tapi nggak bakal kuat untuk Onyx Prodigy. Mereka wajib mundur. Wah, Checking Eagle keluar tapi mendarat ke tempat yang lain. Oke, ini udah bakal makin leluasa lagi RRQ Sena untuk kontrol dari segi mapnya. Dia udah mulai masuk juga ke area jungle dari Onyx Prodigy. Bener, udah dilompatin lagi, mau kemana Xavero karena langsung dijogetin begitu. Dairen, biarkan dia memasak. Oke. Let him cook. Iya. Ya, itu bisa dibilang juga karena dari Xavero lagi kalau 2 level ya. Dan juga dengan item yang masih belum memadai. Plus, dari Dairen, dia menggunakan emblem support tadi. Jadi untuk regen shield-nya lebih banyak 12%. Oke. Walaupun memang dari segi kill sebenarnya gak terlalu jauh ya. Tapi kalau ngelihat dari objektifnya dan juga gimana caranya memegang sang pemegang damage terbesar dari Onyx Prodigy itu Xavero, ya udah ditugasin aja. Bang Diren, maju. Iya. Ini Diren udah bisa jadi badan, ngasih damage juga. Iya. Timing masuknya selalu pas. Tapi jangan lupakan, jangan sampai ada ruang gerak buat Xavero seperti yang sudah kita lihat sekarang. Ini mah kalau dilihat kayak gini nih, Mak. Wah, Dairen mode pengen naik MPL nih. Wah, bisa. Pembuktian ya? Iya. Ajang pembuktian. Tapi Gitu kali, ya kan gak tahu. Tapi sekarang penalti zone Jack connect lagi karena 3 player. Coba lihat Toy-nya masih bersatu bisa kabur. Toy-nya langsung ngacek ke tempat yang berbeda, tapi Ian yang memberikan sebuah backup dan juga sekarang Boy. Untung saja tadi headbutt gak kena karena siapapun. ini juga Xavero-nya dapetin space juga sih ya. Tadi di bawah, sekarang menuju ke arah tengah. Dan Araki-sana udah mulai harus waspada nih. Dengan adanya Xavero yang nanti bisa join the fight karena levelnya udah mulai catch up dia. Iya, tapi ada Oracle sekarang di tangan Dairen. Dan ini belum ada yang memang bisa langsung nge-burst down Dairen ya sih. Kalau ngelihat ya secara progres ya di Dairen bakal bisa ngebagiin time yang sangat-sangat lama sekali. Kalau berjumpa dengan Maharit untuk kedepannya. Lord memang sudah spawn di setup oleh Argentina. Oke. Emang dengan keadaan yang cukup unggul ya, mereka bisa memegang duluan. Tapi masalahnya kalau kontes objektif. Tuh, Romer MPL ikut nonton. Brusco. Ada Brusco ya. Cabang Cengkareng tadi. Masih ngekos di Bojonggede. Tapi sekarang terlihatlah sudah pertempuran yang hampir saja tadi bisa membuat penalti zone Jack Connect. Tapi barusan Nederlei langsung diaktifkan begitu saja. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi di bagian tengah lagi. Zaman mau diaktifkan tapi Xavero mencoba untuk bisa kabur lagi dari cengkraman. Dairen bisa saja langsung menghabiskan seluruh darah putih yang dia miliki. Dan sejauh ini Dairen. tidak ada yang tumbang. Namun tempatnya berbeda. Coba lihat mereka dipaksa mundur jauh banget ke bagian belakang.
Ini Dairon udah jadi kayak hansip ya. Yap. Semua yang mau lewat ke belakang wajib lapor. Yap. Gak bisa lewatin Dairon semudah itu. Dan dengan fight yang cukup panjang, pertukaran research tidak ada yang tumbang. Dan kita bisa melihat bagaimana RRQ sana berhasil untuk bisa men-secure ke arah Lord yang pertama. Semua dipegang tadi oleh Dairon karena ya kita mention sangat sulit untuk bisa menumbangkan Dairon dengan cepat. Mereka gak punya hero tipikal seperti Kari yang bisa punya true damage. Dan mereka mengandalkan magic damage. Dan sudah ada Oracle tadi. Yap. Di Dairon sudah ada pengurangan untuk magic defense. Purple buff udah dikasih juga ke Harit sekarang. Betul, oke. Penting sebenarnya untuk purple buff-nya. Tapi ketinggalan level jelas ini menjadi salah satu kepentingan yang berbeda juga. Karena Dairon dengan level 12 belum terpick off satu kali pun. Ini akan menjadi harga yang mahal untuk RRQ Sena. Dan bahkan dari Dairon nya, kalau kita melihat item Dairon itu sendiri, dia punya Enchanted Talisman. Dia punya juga Dominance Ice. Jadi ini akan memotong sangat banyak damage yang akan diberikan Xavero. Ini sepatunya kompak ya, tough boot semua. Tough boot, ya. Tapi untuk inner turret, kali ini sudah mulai dihancurkan. Rinsnya juga udah punya glowing one nih om. Modal lagi nih. Ini kalau beli 5 kayak gitu dapat potongan harga biasanya. Aduh, Iya, beli banyak soalnya, oke. bundling. Tapi Lordnya dibiarkan di bagian atas, mereka sepertinya mencoba untuk bisa mendobrak di area mid. Yap, ini nggak bisa base turretnya sih. Masih ya Belum. puas aja. Inner turret yang udah mulai rontok tapi 6.000 tiba-tiba nih. Yap. Keunggulan yang bisa dipegang oleh RRQ Sena. Ya, selama tidak ada overextend ya, RRQ Sena mereka sudah pegang ini. Satu genggaman mereka di game yang keempat. Nih kaki kanannya udah grand final nih. Waduh, oke, boleh. Tinggal kaki kirinya dipegangin apa bisa melangkah. Aduh, tapi Recall tidak akan memenangkannya, harus hati-hati juga buat kedua-duanya. Bijak sekali Om Awai. Iya, Saya dengar. karena takut saya kayak itu tiba-tiba ada yang initiate. Kepik gimana coba? Wala Iannya nggak bisa lewat nih, oke. Untung pintunya sudah dibuka. Yang susah dibuka saya pintu maaf Pak. Wah, sama pintu tobat. Bener juga. Berat ya kalau itu susah juga. Tapi kayaknya RRQ Sena ya bakal coba untuk main tarik ulur dulu ya. Betul. Sambil menunggu Lord. Mereka butuh bantuan Lord sebagai satu dobrakan defensif dari Onyx Prodigy. Yap. Dan dari Diren tadi kalau nggak salah dia punya brute force juga ya. Aha. Jadi ada movement speed ekstra lagi untuk bisa ngejar nih bagian-bagian belakang dari Onyx Prodigy. Dan memang benar ini masih akan di slow tempo saja untuk RRQ Sena. Hanya akan adu recall dulu, siapa yang recallnya lebih bagus. Nggak ada. Sama semua. Kenapa Kenapa? penilaiannya si Ritual yang paling bagus? Iya, udah rame nih kayaknya nih udah mulai kumpul semua juga. Karena memang gak banyak yang bisa dilakukan. RRQ lagi Betul. nunggu Lord. Onyx Prodigy lagi nunggu mistake-nya dari Iya. RRQ kan. Ayo terus yuk, masih jam 4.20 sampai maghrib ini terus. Terus recall terus ayo. Kita tungguin ini. Walaupun di rumput ya, gak kelihatan boy. Iya. Yuk. Nah keluar. Nah ini nih. Seru ya. 10 second tapi sekarang nih. Dan sebenarnya temponya dari RRQ Sena mereka bisa bersihin di bagian atas dulu. Baru mereka start buat Lord yang sekarang di enhance Lord. Ya atau minimal ya poke aja boynya biar mundur kan. Karena chance untuk bisa kontes ini masih ada di tangan boy juga masalahnya. Ya bener tuh daerah tuh. White Force. White Force ya. Kehilangan Waduh. darah banyak banget, ada penalty zone. Sudah dikeluarkan bahkan untuk sekarang idoknya bersiap untuk bisa maju. Tapi Dairon benar-benar menjadi abang-abangan komplek yang menjaga portal dan tidak bisa membuat mereka semua maju ke dalam area defensif dari RRQ. Wow, satu buah trigger penalty zone defensif yang dikeluarkan oleh White Force. Ini membuat akhirnya Onyx Prodigy makin sulit untuk bisa kontes. Dan lihat purple buff. Ini adalah ritual pemanggilan juga untuk RRQ Sena. Boy, masih ada retribution. Meskipun karena purple buff-nya. Ya dan ini adalah snowball berarti ya yang sedang terjadi sekarang juga. Dan ini kita melihat bagaimana Dairon tiap kali dia ada di depan sangat sulit untuk bisa mencegah antara Dairon ngasih damage atau Dairon bahkan yang bisa nge-zoning lawan. Ini Daironnya juga shield-nya bakal banyak banget kan. Dia ditambah ada absorb ke arah Xavero. Dia punya bantuan juga dari Matilda, dari Flash of Dionysus dan Favor-nya. Ada Oracle. Oracle. Banyak dah pokoknya itu. Ini yang sekarang bukan ketempelan, ini terserap semuanya. Ya. Terserap. Terserap semua. Tapi Lord bakal dibiarkan dulu nih di arah atas, sedangkan Super Wave Minion di arah tengah dan bawah akan dimaksimalkan oleh RRQ Sena. Yap. Oh boy, tarik. Hei, tertarik tapi boynya masih berhasil pergi. Xavero sudah memiliki satu ali kristal, ada satu bari udah langsung dikeluarkan. Lordnya sesaat lagi akan berkunjung lewat atas. Alright. Ian.
Damage dari Xavero udah mulai menyakitkan sih ya. Ini harus diperhatikan juga. Tapi Lord akan masuk ke atas. Yap, dan Ian siap pun langsung pergi lagi menuju ke tempat yang berbeda. Tapi barusan coba lihat Dairan-nya. Langsung lompat dengan Son of Falling Star dan Dairan yang mencoba untuk bisa mendapat lagi pergerakan Xavero. Minimal dia akan mengusir juga ke arah beberapa player. Tapi di bagian bawah ada satu lagi Bestar yang berhasil mereka hancurkan. Sudah gundul. Sudah tidak ada lagi pertahanan kecuali satu base utama mereka. Alright. 3 base turret. Hancur 9.400 dan sejauh ini paling jauh ya di match ini ya. Yep. Perbedaan goldnya. Dan bahkan ini masih di bawah menit yang ke-15 juga. Wow. Yang sedang terjadi sekarang. Dan ini belum selesai mungkin tempo yang dibangun oleh Arcusena. Atau mereka bisa nunggu lagi untuk next Lord biar lebih waspada ya. Lebih menjamin lah untuk bisa mendapatkan kemenangan. Boy? Oh ini wah Dairan-nya betul-betul ngejagain semuanya. Dan kalau bicara tentang high ground sebetulnya ya, Onyx Prodigy ngandelin Yura sih. Oke, ada Yura tapi Yura damage-nya bukan damage yang tipe-tipe seperti Karsha ya. Utility ya dia. Iya, dia lebih ke memberikan efek crowd control dan Wah, Dairan makan semua. Oke, dan Xavero dilompatin kayak begitu. Untuk sekarang Dairan-nya mencoba untuk bisa memasak lagi dari depan. Oke. Ini udah hampir gosong ya masaknya nih. Iya. Lama banget loh dia bertahan. Dan Onyx Prodigy nggak ada yang bisa dilakukan lebih banyak lagi selain menunggu pemain-pemain dari Arcusena untuk masuk yang untuk bisa ya udah menerima tamu aja. Betul. Dan juga ya mungkin dari kesalahan mungkin yang bisa dibuat Arcusena kalau mereka masuk dan ada overextend yang sedang terjadi. Tapi sejauh ini kita melihat baik-baik saja buat Arcusena dan bahkan dengan full item yang sudah dimiliki oleh Dairan. Sampai ada Radiant Armor juga di sana. Jadi damage yang dikeluarkan oleh Xavero ini nggak berimpact terlalu besar buat Dairan. Tapi ada 2 NOD ya. Oke. Dari Idok dan Rinsianya yang akhirnya ngebuat dari Xavero juga susah banget kan. Absorbnya diserap, dipotong juga. Dairan-nya pede om ya, bisa bertahan 3 detik ya. Iya, bisa lah dia. Sampai ke Radiant itu nanti Tebal juga banget. bisa memberikan lagi kan. Oh, ini dia. Dan Happy Spin dia berhasil menjepit lagi ke arah Idok. Tapi Idoknya berhasil selamat bahkan di bagian belakang. Coba lihat pergerakan dimiliki oleh Waipo. Namun di berbeda, Ian. berhasil dihancurkan. Tapi Idok dan juga Rinsia mereka bekerja sama untuk bisa mendekat lagi. Tapi double kill berhasil diapakan oleh Xavero. Akankah Xavero kali ini bisa menjadi satu pahlawan untuk bisa menghancurkan siapapun yang ada di depannya. Triple kill. Tapi masih ada Wetpin yang mencoba untuk bisa masuk lagi ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Onyx. Sedikit lagi untuk Dairan-nya. Hampir saja. Tapi malah shutdown pun tercipta. Terwipe out untuk kali ini. Arcusena. Oke, tapi memang Rinsia sudah hadir kembali dengan pasif yang dimiliki Onyx Prodigy. Mereka juga kehilangan 2 pemain mereka sehingga mereka nggak bisa langsung komit ke arah Lordnya. Karena Super Wave Minion ini juga udah mulai menghantui base mereka. Oke, dengan Toy yang harus tumbang pertama kali. Kalau kita lihat dari replaynya Toy langsung ditargetkan juga terkena penalty zone dan langsung terkena damage dari Xavero tadi. Dan lihat bagaimana Xavero-nya menunggu di bagian belakang juga dengan double kill yang didapatkan oleh dia. Ini berarti untuk pemberian damage yang hanya akan ada Dairan. Hanya Dairan sendirian. Dan untungnya memang Dairan ini lama banget untuk ditumbangkan. Jadi ada waktu yang bisa dibeli oleh Arcusena untuk bisa stay dan bahkan untuk bisa tetap melakukan kontes di Lord. Dan akhirnya shutdown ke arah Dairan juga mahal banget ya. Yep. Tiba-tiba yang tadi 9.000 ya? Iya. Ini udah mulai dipersempit lagi. Langsungnya 2000 loh. Banyak yang shutdown soalnya tadi kan. Dari Idoknya kejepit. Tapi kayaknya sekarang Onyx udah mulai pede nih untuk bisa langsung mengkontes. Iya, makanya mereka juga harus memikirkan bagaimana dari wave minion yang mereka punya juga ya. Karena itu pun bisa saja langsung dimanfaatkan. Tapi pada berbeda, Xavero-nya diajar bisa Xavero-nya akan bisa selamatkan di sini. Tapi Xavero-nya masih berhasil kabur lagi untuk pada berbeda. Untuk sekarang mereka masih bisa memberikan sebuah perlawanan. Karena sekarang coba lihat pertarungan antara Onyx Prodigy dan juga Sena. Ada Immortal di dalam tubuh dari Waipo. Tapi Owen sekarang masih mencoba untuk bisa mundur. Dan Dairan-nya berhasil memukul mundur. Mereka kembali. Pertukaran terjadi antara kedua belah mid laner, tapi Xavero satu movement yang bahaya banget, dia sendirian om di tengah. Iya, tapi dia selamat. Dia masih bisa mundur kembali ke belakang dan ini belum selesai. Masih akan dipaksakan oleh Onyx Prodigy. Wah, ini Lordnya bakal di all in sih harusnya ya. Karena tadi heavy spin juga gak ready kan dari Boy. Yap, tapi untuk sekarang Boy-nya juga masih belum memiliki Boy. satu heavy spin lagi. Tapi Boy-nya mencoba untuk bisa memaksakan diri maju ke bagian depan. Hanya saja coba lihat pergerakan dari Owen yang akan berhasil untuk bisa mendapatkan Karol tersebut. Dan untuk sekarang ada dalam diaktifkan tapi Owen-nya malah tertinggal dan Waiforce masih berusaha bisa kabur. Ada flicker tapi langsung terlihat. Immortalnya udah langsung terpecah di atas tersebut. Owen-nya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan sekarang Waiforce-nya tidak diberikan kesempatan untuk bisa bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Asura Aura langsung dikeluarkan begitu saja. Pertempuran kembali terjadi. Uranya udah mengeluarkan lagi karena satu reward manipulation. Dan juga terlihat jika zaman Force udah langsung dikeluarkan. Akankah kali Xavero bisa menjadi pahlawan untuk kedua kalinya. Bisa menyelamatkan timnya dari kekalahan. Karena sekarang Arcusena benar-benar bergila di depan best mereka. Arcusena
dan ya, melihat bagaimana draft yang sudah dipakai juga RRQ Senna. Sepertinya mereka memang prepare untuk berhadapan dengan Harit. Melepaskan Harit dan mereka menemukan satu jawaban, yaitu dengan menggunakan Esmeralda sebagai XP lane, dan Esmeralda akan dipertemukan dengan Harit waktu dia unggul level. Yes, dan Onyx Prodigy harus kembali jatuh ke lubang yang sama, dipulangkan di tangan RRQ Senna, dan ini dia Grand Finalist pertama kita di MDLI di season 9. Please welcome RRQ Senna. Wow, zoning ya begitu agresif mereka perlihatkan, mereka pertontonkan. Sedikit celah bisa diberikan ataupun bisa didapatkan oleh Onyx Prodigy untuk bisa membalikan keadaan. Hampir saja mereka terpleset, tapi ternyata celah itu ditutup kembali oleh Senna. Alright, wow tetap ya. Ini kayaknya mengulang luka lama kan. Ya. Dan kita tahu bagaimana Onyx Prodigy jalan begitu mulus di babak progresif round. Betul. 3-0 juga. Tapi mereka terbungkam dengan pembuktian raja dari segala raja. Bukan raja langit, tapi untuk kali ini RRQ Senna. Yap. Tapi mereka grand finalis pertama. Kita udah gak sabar lagi, kita mau dengar bagaimana nih perbincangan juga dengan host kita dari sebelumnya. Kita lihat Bapak Raden Overkill, silakan untuk bersama dengan Onyx Prodigy. Sang Raja Langit, Onyx Prodigy harus menerima pil pahit kekalahan dari RRQ Senna. Dengan kembali kita menyaksikan Deja Vu di semifinal season ke-8 kemarin di mana mereka kembali dipulangkan oleh RRQ Senna. Tapi upaya mereka yang sudah diberikan selama season 9 ini benar-benar sangat luar biasa. So mari kita berikan penghormatan untuk Onyx Prodigy. Dan sampai jumpa di season selanjutnya. Onyx, silakan last bow kalian. Berikan tepuk tangan teman-teman semuanya. Onyx Prodigy tampil dengan begitu gemilang. Tapi untuk kali ini, sang pemenang dari semifinal match yang pertama, RRQ Senna. Wow, ini udah ramai banget teriak-teriak Jurgen Rev dari tadi ya. Dan RRQ Senna selamat atas kemenangannya 3-1. Revenge match yang kalian lakukan atas Onyx Prodigy. Mereka memang sempat menang di babak progresif round kemarin. Tapi kali ini kalian membuktikan bisa membawa kemenangan. Apa yang terjadi nih, Dok nih? Nggak ada sih, kami belajar dari kesalahan aja. Makasih juga buat Onyx udah kalahin kami di Swiss round. Jadi kami bisa improve. Wow, mereka belajar dari kesalahan dan terima kasih untuk Onyx Prodigy mengalahkan RRQ di Swiss round kemarin. Tapi Dok, ngelihat dari match yang kali ini berjalan, ini 3-1 loh. Ini bahkan lebih baik dibandingkan semifinal sebelumnya antara RRQ sama Onyx di season lalu. Dan ini apakah ada pengaruh besar dari Ido, dari Rins, dan dari Dairon juga nih yang ada di season sekarang nih? Nggak ada sih, sama aja kami semua. Main kayak biasa aja udah. Sama aja, main kayak biasa aja semuanya ya. Kalau kita pindah ke Dairon nih, Mas Dairon. Mas Ya, Dairon, coba nih kita ngobrol dulu sama Mas Dairon ya. Tampil dengan sangat luar biasa dengan Arlott di game ketiga dan juga Esmeralda. Yang dimana sempat dibahas Esmeralda ini hero yang jarang mendapatkan kemenangan. Tapi benar-benar bisa mengobrak-abrik pertahanan dari Onyx Prodigy. Apakah memang Esmeralda ini adalah hero yang dipersiapkan nih untuk ketemu Harit 100% dari Savero? Sebenarnya kalau udah disiapin pasti semuanya disiapin sih. Cuman ya balik lagi dari hasil history scrim kita. Kita pernah pakai Esme, terus gua suggest Esme itu enak di game ini. Wow, ada pengaruh dari Jargon Rev juga gak sih ini? Ada ngaruh banget sih pasti. Ngaruh banget ya? Ya, karena Jurgen Revs tuh selalu memasak ya. Wow, selalu memasak ya. Luar biasa nih. Oke, kita beralih ke Ians. Ians, coba kita ngobrol-ngobrol sama Ians nih ya. Halo.
Halo Yans, gimana nih Yans? Tadi aku belum melihat adanya assassin-assassin yang dibawakan nih. Kemarin perasaan interview sama Budi bilangnya mau mempersiapkan lebih banyak assassin nih buat semifinal sama grand final. Mana nih assassinnya? Oh, itu sebenarnya buat ini sih, buat strats kita di grand final nanti, bukan di semifinal. Oi, strats di grand final nanti ya. Jadi masih disimpan nih ya. Jadi simpan. Ngomong-ngomong masalah grand final, karena kalian tim pertama yang ada di grand final, Ya. udah siap belum nih untuk ketemu tim lainnya antara Geek Farm Junior atau Bigetron Beta dan siapa yang ingin ditemuin sama Ians? Pastinya udah siap banget lah mau lawan siapapun. Cuman kita ada request, kita pengen ketemu Geek. Wow, request pengen ketemu Geek. Ya. Apa ini ada hubungannya sama Mercy nih? Coba Rins, boleh bantu dijawab nih Rins. Biar ketemu di line of down aja sama Mercy. Oke, biar ketemu di Line of Down sama Mercy ya. Soalnya season 8 kan mereka satu tim juga nih. Dan gimana nih, Rins, seberapa percaya diri dari RRQ Sena untuk mencapai singgasana kalian nih? Karena ini semakin jelas lagi langkah kalian di Grand Final. Bro, 101% kata Ido. 101% kata Ido ya. Tapi ngelihatnya gimana nih? Nanti antara Geek Farm atau Bigetron Beta, prediksi dari Rins, berapa skornya? 3-1 juga, tapi Geek yang menang. 3-1 tapi Geek Farm Junior yang menang. Oke, kita ke Toy ya. Toy! Ya, wow ini nih salah satu player yang benar-benar memiliki improvement paling besar juga dari RRQ Sena untuk di season sekarang. Terbukti bahwa dia terlihat banyak mengumpulkan player of the game. Dan Toy gimana nih? Ngelihat pertandingan barusan dengan Onyx Prodigy, apakah ini sesuai dengan prediksinya Toy? Saya prediksi Sesuai prediksi, emang prediksinya 3-1? 3-0 tadi ya. Oke, prediksinya 3-0 ya. Cuman di game 2 itu kita sengaja kalah aja. Game 2 sengaja kalah kata Toy. Oke, sengaja kalah ya. Tapi kalau buat di grand final nanti, tadi kan pada bilang banyak yang pengen ketemu sama Geek Farm Junior ya. Kira-kira di grand final bakal ada sengaja kalah lagi nggak nih? Apa bakal sapu bersih nih? Gak tau. Nggak tahu, oke. Tapi ya sekali lagi berikan tepuk tangannya untuk RRQ Sena, tim pertama yang ada di Grand Final MDL Indonesia season ke-9. Wow, luar biasa sekali dukungan para Kingdom yang hadir ke sini. Tapi yes, kita akan segera menyerahkan kembali kepada caster yang bertugas. So caster, it's your time.